Asal-usul WPT adalah berawal dari Nikola Tesla yang pertama kali mengembangkannya atau mencontohkan mentransmisikan tegangan melalui udara, atau dengan kata lain itu tanpa perantara kabel, dengan alat yang disebut atas nama dirinya sendiri ini, yaitu Tesla Coil, yang berhasil menyalakan 200 lampu dan satu motor listrik dalam radius 26 mil. Tetapi sangat disayangkan, pengembangan Tesla harus dihentikan sebelum prototipe pertama berhasil disempurnakan karena dianggap berbahaya dan dapat merusak perangkat elektronik di sekitar yang dikarenakan medan elektromagnetik yang sangat besar dan sangat berbahaya. Nah, hingga pada abad ke-21 seiringan dengan berkembangnya teknologi wireless pada dunia telekomunikasi saat ini melirik kembali penemuan Tesla ini karena dianggap sangat bagus dan mau diaplikasikan pada berbagai bidang seperti otomotif, biomedik, perangkat rumah tangga, dan sistem transmisi listrik lainnya. Baiklah, tahap yang pertama saya akan melakukan lilitan tembaga. Jadi pada tahap yang pertama ini saya melakukan 15 lilitan, kemudian loop, kemudian lakukan 15 lilitan lagi. Menggunakan media ukir. Tembaga atau kawat dan kaleng bekas kita lilitkan kawat di kaleng bekas. Jadi pada kegiatan ini saya akan menunjukkan proses penyolderan ini, loop yang sudah dibuat tadi, gulungan, ke transistor 2N222. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan transistor 2N222 ini ada 3 kaki. Kaki yang di sebelah kanan saya ini itu adalah namanya emitter, yang di tengah ini adalah namanya base, dan yang di sebelah kiri ini adalah kolektor. Jadi proses penyolderan akan langsung kita tunjukkan saja. Selanjutnya kita akan menyolder kaki base transistor ke resistor 27.000 ohm, lalu ke coil seperti ini. Oke, tahap selanjutnya kita akan mensolder ujung kabel ini, ujung kabel penghubung ke transistor yang kecil ini, yang di bagian emitternya. Lalu dari yang telah disambungkan ke transistor, ujung sebelah sini disambungkan ke baterai. Lalu kita akan mensambungkan satu lagi, yaitu satu kabel penghubung dari baterai ke loop yang ada di kawat tembaga. Menyambungkan lampu LED dengan ke kawat tembaga. Dan sudah jadi seperti inilah.
Assalamualaikum, nama saya Fajar Sidik, NIM 119130089, saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja wireless power transmission. Pertama-tama, kita memiliki dua buah coil yang bekerja dengan berbeda fungsi. Di coil pertama adalah sebagai transmitter, dan ini adalah sirkuit transmitter bekerja. Ada baterai, jumper, transistor sebagai penguat arus atau tegangan, terus resistor sebagai hambatan, coil sebanyak 30 lilitan yang terpisah 15 lilitan, loop ditambah 15 lilitan lagi. Di coil kedua yang berfungsi sebagai receiver terdapat 30 lilitan dan LED. Cara kerja benda ini adalah ketika transmitter dialiri oleh tenaga, maka transmitter akan menciptakan medan magnet. Lalu di coil kedua kita dekatkan ke coil pertama. Nah, ketika coil 2 didekatkan ke coil pertama, maka coil kedua memasuki medan magnet yang diciptakan oleh coil pertama, sehingga di coil kedua akan mengalir arus atau tenaga sehingga LED ini bisa menyala. Begitu cara kerja dari wireless power transmission. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan, NIM 119290005. Saya dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa kelebihan dari WPT. WPT ini memiliki kelebihan dapat membuat perangkat elektronik lebih nyaman dengan menghilangkan kabel listrik. Dikarenakan tidak adanya kabel listrik, sehingga menyebabkan kecil kemungkinan terjadinya kegagalan daya akibat short circuit. Dan juga WPT ini lebih efisien dalam mendistribusikan daya dibandingkan dengan kabel listrik yang masih sering terjadinya loss power. Terima kasih. Jadi saya di sini bertujuan untuk memaparkan kekurangan dari alat yang telah kami buat. Yang pertama, receiver dan transmitternya itu harus bersudut 180 derajat. Maksudnya adalah keduanya ini harus berada pada tingkat yang sama, atau jikalau benda ini berada di atas bidang datar. Yang kedua, medan magnet dari kedua transmitter dan receivernya ini berpengaruh dari arus dan jumlah lilitannya. Sebab itu alat ini itu tidak bisa bekerja jikalau keduanya berjarak lebih dari 6 cm. Seperti yang kita tahu, rumus medan magnet sendiri adalah B sama dengan B0I N per 2A atau 2R. Maka jikalau I dan N-nya itu semakin kecil, maka medan magnetnya akan semakin kecil juga. Lalu yang ketiga, arus dari rangkaian ini tuh sangat kecil. Ya, balik lagi dari rumus yang pertama. Mengapa? Karena ada pengaruh jarak, ada juga pengaruh dari jumlah lilitannya. Maka dari itu kekurangan yang ketiga dari alat ini adalah jikalau jarak dari transmitter dan receivernya itu semakin jauh, maka arus yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Saran pengembangan, arus ke coil dapat menggunakan AC terlebih dahulu lalu menggunakan DC, setelah itu ditransmit. Selain itu kita dapat gunakan gelombang elektromagnetik yang dapat menyebar ke segala arah agar dapat menghidupi alat elektrik di wilayah yang terjangkau. Dalam perkembangannya wireless power transmission atau WPT, kami mengharapkan WPT dapat menjadi sistem distribusi listrik yang efektif dan efisien, seperti dapat menyalurkan listrik ke tempat-tempat terpencil, dan juga WPT ini dapat digunakan di industri-industri, sehingga kami mengharapkan WPT dapat berkolaborasi dengan revolusi industri 4.0. WPT di masa yang akan datang diharapkan menjadi sebuah sistem yang tidak akan merusak alat elektronik, lingkungan, dan bahkan manusia itu sendiri, sehingga
kecelakaan-kecelakaan dan kematian yang diakibatkan oleh listrik dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi. Nah, kita udah sampai di penghujung video nih. Untuk kalian yang menonton, semoga terinspirasi ya. Dan jangan lupa komen di bawah. Komen. Akhir kata, saya ucapkan xie. Hakun kap. Thank you. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Merci. Masih.